Jadi kalau menurut kami, kalau nggak beli di Jimny 5 door, yang bener aja, rugi dong. Gitu. Dan memang kayaknya suspensinya sedikit lebih dibuat agak lebih stiff dibandingkan yang 3 door. Kalau yang 3 door kan, wah goyangnya kayak kapal banget. Apalagi ditambah dengan wheelbase-nya juga yang terbatas ya, lebih sempit 300 mm. Sehingga membuat mobil ini juga rasanya tuh kayak lebih sempit gitu mobilnya. Dan kayak apa ya, habis kena yang depan, terus kena roda bagian belakang, itu lebih bergoyang seperti ini. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza RFR. Yes, di sebelah kami adalah sebuah mobil yang menurut kami cukup penting untuk brand image sebuah Suzuki di Indonesia. Tapi, kalau kalian perhatikan, kalau dari grill depannya, kayak ada yang beda nih. Yes, ini bukan sebuah Jimny yang udah pernah diluncurkan beberapa waktu yang lalu. Karena ini adalah Jimny yang lumayan spesial dan sepertinya bakal lebih bisa diterima lagi di pasar Indonesia yang mana lebih kekeluargaan ya kalau orang Indonesia. Yes, ini dia Suzuki Jimny 5 door. So, apa aja sih perbedaannya dengan Jimny 3 door yang selama ini sudah meluncur lebih dulu, yang sudah hype-nya sangat luar biasa, nggak cuma di Indonesia tapi seluruh dunia berebut untuk mendapatkan Jimny 3 door itu? So, ini dia 5 perbedaan antara Jimny 5 door dan Jimny 3 door. Yang pertama, yaitu adalah tampilan dari Jimny 5 door ini. Oke, sebenarnya kalau secara overall tampilan, mirip-mirip sebenarnya lah ya. Tapi, kalau kalian perhatikan, kalau dari depan, itu ada sedikit yang diubah pada bagian Jimny 5 door ini. Yaitu adalah pada bagian grillnya. Kalau Jimny 3 door itu kayak lebih polosan, grill yang menyambung antara lampu kanan ke lampu kiri, dan tipikal grill Jimny ya, itu berbeda gitu, dia berwarna hitam aja. Kalau di sini, dia menggunakan aksen chrome di dalamnya, dan di luarnya aksen abu-abu gitu ya, grayish, polish metal gitu, yang mana menyambung dari kiri ke kanan. Jadi, mendapatkan kesan lebih kekar dan lebih premium dibandingkan dengan yang varian 3 door-nya. Karena memang secara harga pun, yang varian ini sedikit lebih tinggi. Itu dari depannya. Jadi, lebih keren banget kalau tampang depannya ini kelihatan banget, dia kayak lebih maco dengan adanya penggunaan grill baru ini. Karena beberapa owner dari Jimny 3 door, kadang mereka juga kalau habis beli Jimny 3 door itu suka ganti set grill yang bagian ini ya, grill yang menyambung ke lampu kanan ke lampu kiri, suka ada yang diganti itu. Nah, itu aksesorisnya banyak banget. Nah, ini kalian sudah langsung dapat bentuk grill dengan seperti ini gitu. Dari samping yang berbeda adalah pastinya sekarang ada tampilan 5 pintunya. Jadi kacanya nggak berhenti aja cuma di sampai pilar B, tapi dia di pilar C dan pilar D-nya ada baru, dan bahkan di pilar D-nya ada kaca tambahan untuk mendapatkan visibilitas yang lebih baik dan juga mendapatkan kesan kayak memang ini mobil yang lebih besar. Jadi ibaratnya kalau dari samping kelihatan ini kacanya ada 3 gitu ya. 1 paling depan, 2 untuk di pintu tengah, dan yang paling belakang untuk menerangi bagian bagasinya. Gitu, keren banget. Di belakang tidak ada terlalu banyak penampilan berbeda sih, masih sama persis dengan emblem-emblemnya juga masih sama. Perubahannya juga ya emblem masih di kanan persis sekali. Tidak ada terlalu perbedaan kalau angle bener-bener dari belakang persis. Tapi kalau memang kelihatan nyamping, langsung kelihatan ini beda karena memang dia sudah mendapatkan opsi pintu tambahan lagi. Jadi mereka menyebutnya 5 door. Kenapa 5 door? Karena pintunya jadi 1, 2, 3, 4, dan pintu bagasinya karena bentuknya juga pintu juga kan. Jadi disebutnya Jimny 5 door. Yang kedua yaitu adalah pilihan warna baru. Yes. Jadi karena memang ini jatuhnya kayak update juga terhadap si Jimny 3 door yang sudah meluncur lebih dulu beberapa waktu yang lalu. Jadi sekarang tidak hanya update tampangnya diberikan gitu dan 5 door aja, tapi sekarang juga ada tambahan warna-warna baru. Contoh sebelah kami ini adalah metallic sizzling red dengan opsi dual tone. Lalu juga ada yang dual tone juga dengan nama kinetic yellow dual tone juga, dan juga metallic chiffon ivory dengan dual tone juga, pearl bluish black juga, dan ada yang warna single tone-nya itu adalah granite gray metallic, pearl bluish black, dan jungle green. Jadi
dia ada 6 opsi warna dan ada satu warna baru nih, warna merah ya. Tapi sayang memang ada satu warna favorit kami di warna Jimny 5 Door ini yang gak dibawa masuk sama Suzuki di Indonesia. Padahal itu keren banget. Menurut kami itu bagus ya. Itu ada di luar negeri warnanya agak biru, tapi birunya bukan biru Jimny yang pernah kita tahu selama ini. Warnanya kayak biru ala-ala di Baleno dan di Grand Vitara. Dan kalau di Jimny 5 Door ini kayak bagus banget menurut kami. Sayang itu belum masuk, tapi nggak apa-apa. Jadi ada 3 opsi dual tone dan 3 opsi single tone. Yang ketiga yaitu adalah dimensi dari mobil ini. Pastilah ya, karena memang mobil ini dapat tambahan satu pintu lagi di tengah ini, sehingga pasti harus menambah dimensi dari mobil ini. Mobil ini panjang keseluruhannya jadi 3965, jadi 3900-an mm, sedangkan yang 3 door dulu itu 3645, jadi sekitar lebih panjang 300 mm lebih panjang dibandingkan Jimny 3 door. Jadi ada 30 cm lah ya, lebih panjang si 5 door ini. Wheelbase-nya juga bertambah. Kalau dulu ya 2250 mm, sekarang jadi 2590 mm. Jadi nambah juga wheelbase-nya jadi 300 mm ya. Jadi makin besar, makin panjang juga mobil ini. Tapi secara tinggi dan lebar dia masih sama-sama 1700 dan 1600 mm. Untuk ground clearance juga tetap tinggi di 210 mm. Jadi kita lihat ya, dia dinaikin batu-batu gini aja masih tetap aman, nggak mentok. Apalagi approaching angle dan departure angle dari mobil ini tetap proper SUV. Karena kan biasanya SUV perkotaan ngomongnya ground clearance tinggi nih, tapi tetap gasruk karena approaching angle dan departure angle-nya masih rendah sebenarnya. Tapi kalau mobil ini tetap tinggi, depan tinggi, belakang tinggi, dan tengah ground clearance tetap tinggi gitu. Tapi sayangnya memang untuk bagian bannya tidak ada ubahan sama sekali, masih tetap 15 inci, tepatnya dimensinya di 195/80 R15. Jadi tetap 15 inci dan desainnya juga masih sama persis dengan yang varian 3 door. Oke, ini dia Jimny 5 door. Tapi sayang memang tidak seperti versi yang di luar negeri sudah dilengkapi dengan keyless. Yang masuk ke Indonesia masih sama seperti Jimny 3 door, dia masih kunci gini aja. Oke, di bagian fitur ini kita cc aja ya. Wah, nih yang langsung kelihatan baru dan berbeda dari Jimny 3 door adalah layar head unit yang lebih besar dibandingkan dengan yang varian 3 door-nya. Dia memiliki layar 9 inci dan ini sudah head unit globalnya Suzuki. Jadi lengkap banget yang bisa kita pantau dari sini. Bahkan dia sudah bisa memantau kalau bensin habis nih, kayak seperti mobil yang kami lagi review ini. Dia bisa langsung navigate ke pom bensin terdekat menggunakan navigasi Apple CarPlay kalian atau Android Auto kalian. Karena mobil ini memang sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Lengkap banget, di sini bisa menampilkan jam, radio, Apple CarPlay, Android Auto secara wired dan wireless, keren banget. Dan juga fuel economy juga bisa kita lihat dari sini nih. Kita bisa melihat speed kita, terus trip kita bisa diatur, misalnya dari 5 trip terakhir, kita bisa lihat kita seberapa irit sih sebenarnya bisa kita lihat, dan rata-rata kecepatan. Terus kita bisa banyak banget bisa dipantau sini karena memang nih mobilnya head unit global benar-benar Suzuki yang dijual di Eropa juga, Australia juga begini, lengkap banget. Dan ini bisa diganti-ganti, tampilannya banyak banget, keren. Dia speedometernya memang gak beda jauh, masih sama persis. Dia masih di yang kanan dan kiri ini masih dilengkapi dengan amber speedometer. Yang tengahnya itu dia pakai masih kalkulator gitu ya. Tapi lumayan banyak yang bisa ditampilkan, mulai dari range, terus juga average speed kita bisa ditampilkan, driving time kita, terus juga bisa melihat instant fuel economy, average fuel economy, terus bisa memantau seat belt yang sudah dipakai apa enggak, belum, itu bisa dipantau juga dari speedometer kita. Dari setirnya sekarang udah sama dengan mode-mode Suzuki lainnya, tapi yang bagus sekarang di 5 door ini sudah dilengkapi dengan leather steering. Jadi sudah pakai dibalut kulit dan bagus, tapi memang dia tidak seperti R3 dan XL7 yang flat bottom, dia benar-benar berputar seperti ini. Dan keren ya, setirnya sudah ada cruise control juga, jadi ini untuk perjalanan jauh juga tetap oke. Di kiri tetap ada audio steering switch, Bluetooth teleponi tetap ada, dan di kanan sini dia juga sudah ada parking sensor, headlamp washer, terus leveling dari lampunya bisa kelihatan, dan pengaturan spionnya juga bisa kelihatan. Di tengah AC-nya sudah dilengkapi dengan layar digital dan sudah auto climate control dengan mode semburan yang lengkap juga. Kalian bisa atur-atur sendiri. Paling rendah itu di low itu di 17,5 derajat, yang paling tinggi bisa sampai 32 derajat. Jadi keren banget. Ini udah auto climate control, bagus. Untuk pengaturan power window-nya yang bisa diatur dari depan hanya kiri dan kanan depan saja. Dari sini pengaturannya.
Dia jadi mengklip di sini tuh nggak ada elektronik sama sekali, karena memang biasanya kalau mobil off-road itu takutnya bikin ini jadi konslet atau segala macam, karena ini bakal sering dipakai di off-road nih, gitu. Dan ini sudah auto up, auto down, dan sudah auto up. Jadi nggak kayak Jimny yang sebelumnya malah cuma auto down doang, ini sudah auto up juga. Jadi bagus nih. Ini pengaturannya di sini. Tapi sebenarnya di belakang dia juga tetap diberikan power window, tapi memang untuk mengontrolnya itu dari sini. Unik ya? Pengaturannya dari tengah sini. Dan dia juga untuk melock dari power window-nya juga ada di tengah sini gitu. Nah, dia mobil ini juga sudah dilengkapi dengan All Grip Pro. All Grip Pro itu kayak pengaturan 4x4 dari Suzuki yang paling canggih. Yang mana pengaturannya di sini ya. Dia sudah ada mode low, for high, dan 2 wheel drive aja juga bisa diatur dari tengah sini gitu. Ini yang varian tuas transmisi otomatis ya. Otomatisnya tetap 4 percepatan dan juga mesinnya tetap menggunakan K15B di 1500 cc. Jadi belum yang mild hybrid seperti yang baru, dan tenaganya di 102 PS dan torsinya di 130 Nm. Sun visornya dia untuk kanan dan kiri juga sudah diberikan kaca, tapi memang belum ada lampu. Ada lampu tengah di sini. Lampunya masih bohlam sih, tapi bagus. Dan spion tengahnya juga sudah day night view mirror. Gitu. Oke, ini baris keduanya. Ini sudah posisi duduk kami. Tinggi kami 175 cm. Gimana rasanya duduk di baris kedua dari Jimny ini? Menurut kami ini adalah mobil yang kayaknya memang lebih sensibel. Kalau dulu kami pernah nyoba duduk di Jimny 3-door itu memang agak struggle banget ya. Tinggi kami 175. Ini kami masih bisa mendapatkan 8 jari. Sorry, 7 jari lah. 7 jari masih dapat. Wah, menarik sekali. Masih bisa di recline. Bagus banget, tapi memang sayang kursinya memang 50-50. Jadi tidak disarankan untuk diduduki sampai 5 orang lah di mobil ini. Hanya 4 aja, karena memang dia tidak terlalu lebar di tengahnya. Di tengahnya sudah ada pembatasnya gitu. Jadi nggak benar-benar 60-40. Karena memang lebarnya nggak terlalu lebar sih. Jadi kalau dipaksain duduk di tengah, mungkin akan sedikit struggle di tengah sini gitu. Nih. Tapi masih bisa lah ya, kalau misalnya orang Indonesia kan nggak ada masalah ya kalau kayak gini. Di belakang kelengkapannya apa aja sih? Seperti kami bilang tadi, dia sudah tetap ada power window. Jadi kita bisa tetap atur dari sini. Meskipun di depan ada pengaturan di tengah situ, bukan berarti kita cuma bisa ngatur dari tengah ya. Ini tetap masih bisa diatur dari sini. Dia masih ada hand grip walaupun fix, dan ada lampu di tengah sini. Bagus. Bahan materialnya juga dia dari fabric. Dia udah bisa recline seperti kami bilang tadi. Di belakang dia juga sudah ada 2 cup holder yang memang dipusatkan di tengah sini, 2 cup holder ini gitu. Dan terakhir pastinya mobil ini jadi memiliki kapasitas bagasi yang lebih besar. Kalau dulu Jimny 3-door kalau semua baris 2-nya tegak, itu sisanya cuma tinggal 87 liter doang, dan direbahin jadi 377 liter. Sedangkan sekarang dengan konfigurasi 3 baris tegak seperti ini, kalian masih bisa dapat 211 liter, dan lipat baris 2-nya ini kalian bisa mendapatkan sampai 1113 liter. Jadi gede banget, dan ini square shape. Jadi kalau mau bawa barang-barang yang banyak dan besar masih bisa. Jadi tidak hanya akomodatif, tapi juga lebih praktikal mobilnya. Yang terakhir itu adalah rasa berkendara dari mobil ini. Yes, mobil ini punya dimensi yang lebih panjang sekarang. Dia wheelbase-nya juga lebih panjang, dan memang membuat mobil ini tuh jadi kayak lebih capable ya buat off-roading lah, light off-roading dibandingkan dengan yang 3-door. Yang 3-door memang lebih agile, mau masuk-masuk jalanan yang lebih sempit juga lebih enak atau segala macam. Nah, kalau yang di sini ini tuh apa ya, lebih less goyang karena memang dimensinya lebih lapang. Jadi rasanya ini nggak kayak apa ya, lebih ajrut-ajrutan gitu. Dan memang kayaknya suspensinya sedikit lebih dibuat agak lebih stiff dibandingkan yang 3-door. Kalau yang 3-door kan wah, goyangnya kayak kapal banget, apalagi ditambah dengan wheelbase-nya juga yang terbatas ya, lebih sempit 300 mm, sehingga membuat mobil ini juga rasanya tuh kayak lebih sempit gitu mobilnya. Dan kayak apa ya, habis kena yang depan terus kena roda bagian belakang itu lebih bergoyang seperti ini. Nah, sedangkan yang 5-door ini dia mobilnya jauh lebih napak gitu. Rasanya lebih napak nih, kita lewatin jalan yang agak bergelombang, bertanah gini, dan memang agak bergelombang ya, karena memang ini jalannya light off-road, memang disediakan sama Suzuki. Jadi ini enak sih. 5-door jauh lebih, kami pernah merasakan juga yang 3-door. Yang 3-door tuh lebih jungkat-jungkit, memang lebih empuk rasanya, tapi buat off-road kami lebih suka ini karena memang wheelbase yang panjang membuatnya tidak terlalu naik turun seperti ini. Ini enak banget, dan tipikal karakternya Suzuki Jimny, meskipun
dia mesinnya sama tapi karakternya dirubah sedikit sehingga lebih high revving di RPM rendah. Jadi ini lebih capable kalau misalnya buat kayak mau off-road gini, buat narik di awal torsinya lebih dapat karena memang torsinya didapatkan di RPM yang lebih rendah gitu. Menarik banget sih ini. Buat off-road nih enak banget nih mobil ini. Jauh dibandingkan misalnya kalau dengan yang 3-door. Memang enaknya 3-door, dia lebih compact. Jadi kalau misalnya jalanan sempit off-road yang bisa masuk ke hutan-hutan gitu, itu lebih enak. Tapi yang 5-door ini, kalau jalanannya lebih ekstrim malah lebih capable gitu. Nah di belakang sudah ada Rais nih, videographer kami. Kita tanya sama dia, di belakang gimana aja? Ini kan baris 2 dan lebih lega sekarang. Dan gimana suspensi di belakang nih sambil abang nyetir yang agak ekstrim begini nih? Oke, sebelum yang 3-door ya? Iya. Ini jujur legroomnya lebih enak loh nih. Lebih lega ya? Iya, terus lebih pas gitu. Lebih Suspensinya goyangannya semua, goncangannya. gak terlalu ganggu ya? Goyang ya. Iya. Lebih enak lah pokoknya. Jadi memang nyampe ke belakang juga sama yang kita rasakan seperti di depan. Gak segoyang itu ya? Iya, enak loh ini goyang-goyang nih. Oh, ini bener kan agak goyang nih mobilnya ya, tapi bisa ya? Bisa. Capable banget ini. Wah, menarik. Jadi gimana? Enakan yang 3-door atau yang 5-door? Yang 5-door. 5-door ya? Sama. Jadi memang yang 3-door kita bisa masuk ke jalanan yang lebih seru dan memang secara emosional lebih lucu karena memang kayak ya cuma 2 pintu depannya ya. Tapi yang 5-door ini buat off-road malah lebih capable. Mungkin orang-orang yang sering off-road akan tahu dengan wheelbase yang sedikit lebih panjang ini akan mengaruh kestabilitasan ketika pertama kali kita merasakan mobil ini ketika off-road. Jadi ini enak banget sih. Wah, ini kita agak turun. Wuh, enak banget deh. Wah, menarik banget. Wah, keren. Nah, itu dia 5 perbedaannya ya. Pastinya memang menarik banget mobil ini. Dan bagi kalian mungkin yang nanya nih, harganya kira-kira berapa sih? Harga resminya sih memang ya dari website Suzuki. Nanti akan harganya mulai dari 462 sampai 478.600. Akan ada 2 varian yaitu transmisi manual dan otomatis dan ada yang varian dual tone-nya. Yang dual tone-nya nambah 3 juta. Jadi yang 478.600 itu otomatis dan transmisi otomatis dan dual tone gitu. Ini kinetic yellow-nya ini yang sudah dual tone seperti yang tadi yang sizzling red tadi gitu. Gimana menurut kalian? Menarik nggak mobil ini? Oke, terima kasih CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Jimny 5-door ini atau Suzuki lainnya, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Kami Reza Rever dan tim CVT Indonesia pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya.